Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanang Satrio Adi, NIM 0013, akan menjelaskan tentang cara routing di Cisco pakai browser. Kebetulan saya mendapatkan subnet kelas A. Ini sebelumnya sudah saya setting subnetnya. Ini salah satu subnetnya 11.000/11. Dapatkan subnet 255 subnet mas 255.24.00 dengan range 32. Sebelumnya juga sudah saya tentukan IP addressnya masing-masing. Langkah pertama yaitu kita setting dulu di PC yang satu ini. Seperti biasa di desktop, configuration, masukkan IP yang ini, masukkan subnet mas seperti yang sudah ditentukan di sini. Nah, untuk default gateway-nya ini pakai range terakhir di network pertama. Karena range-nya 32, jadi range terakhir adalah 31.255.254. Oke, selesai, kita close. Selanjutnya kita setting PC kedua sama seperti sebelumnya, masukkan IP yang sudah ditentukan. Untuk subnet masih sama. Untuk defaultnya kita pakai range terakhir. Oke, selesai. Nah, ini masih belum terhubung. Selanjutnya kita setting di router. Sebelum kita setting, kita cek dulu Ethernet yang mengarah ke PC 1 yaitu 0/0, dan yang mengarah ke router kedua 0/1. Pilih config, pilih yang 0/0 karena ini tadi mengarah ke PC 1, maka IP address di sini dimasukkan default gateway yang sudah kita masukkan di PC 1, yaitu 11.31.255.254. Untuk subnetnya masih sama, jangan lupa kita klik on. Untuk bus Ethernet yang 0/1, kita masukkan IP routernya, masukkan subnet mas seperti sebelumnya, dan kita klik on. Jadi kita close. Ini sudah mulai terhubung. Untuk router yang kedua sama seperti yang sebelumnya, kita cek dulu yang bus Ethernet yang mengarah ke PC 2 yaitu 0/0, dan yang mengarah ke router 1 yaitu 0/1. 0/0, masukkan default gateway yang dari PC kedua yaitu 12.31.255.254. Ini masih sama, jangan lupa klik on. Untuk yang 0/1, kita masukkan IP address routernya dan subnetnya. Kita klik on. Oke, ini sudah proses terhubung, tetapi ini belum terkoneksi ya. Untuk network 1 sama network 2 masih belum saling mengenal. Untuk men-setting agar keduanya saling mengenal, kita setting routernya ini 1, router 2 di config static. Di routing ini pilih yang static. Nah, karena ini router 1, network mas dan network ini adalah network tujuan. Karena router 1 di sebelah kiri, maka network tujuannya adalah sebelah kanan. Kita masukkan networknya 12.0.0. Untuk subnetnya masih sama 255.254.00, dan networknya ini adalah router yang dilewati. Karena dari kiri, router yang dilewati untuk menuju network 2 adalah ini. Masukkan IP routernya, jangan lupa kita klik. Oke,
sama dilakukan untuk router yang kedua. Karena ini router yang sebelah kanan, maka network yang dituju adalah network 1 atau network sebelah kiri, maka masukkan network sebelah kiri. Subnet masnya masih sama, dan nextworknya ini adalah karena menunjukkan network 1 atau network kiri, maka akan melewati router 1. Kita masukkan IP nya, dan kita add. Oke, kita close. Untuk mengecek apakah keduanya saling terhubung, kita lakukan ping command prompt, ping komputer yang kedua dengan IP 12.0.0.1. RPO di sini merupakan part dari Cisco-nya sendiri. Ini masih 50% loss. Kita coba lagi. Dan ini sudah berhasil 0% loss. Untuk lebih jelasnya kita lakukan simulasi. Simulasi ini menunjukkan bahwa pesan yang dikirim PC 1 ke PC 2 atau PC tujuan akan kembali ke PC pengirimnya. Itu menandakan bahwa pesan tersebut terkirim. Ini sudah mengarah ke PC pengirimnya, maka dapat dipastikan kedua network ini sudah saling terhubung. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing static menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan komponen yang dibutuhkan, yaitu ada 2 PC, lalu juga ada 2 router. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan network ID yang nantinya akan digunakan ya. Yang tentunya udah melalui proses subnetting sebelumnya. Oke, kita langsung lanjut aja ya di langkah yang pertama, yaitu melakukan subnetting. Jadi subnetting di sini tuh kita gak cuma ngitung subnet masnya aja, tapi juga network ID-nya, host IP-nya, broadcast dari IP yang sebelumnya sudah ditentukan. Lalu di setiap titik merah ini kita tentukan IP address-nya. Jadi IP address ini sendiri itu didapatkan dari range host IP-nya. Jadi di sini di PC 0-nya ini 129.20.01. Nah, di sininya 129.20.0126. Untuk yang di sini 128.20.01 lalu 128.20.06. Di sini juga sama. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu melakukan setting IP pada tiap PC dengan cara klik di PC-nya lalu pilih IP configuration. Nah, di sini kalian pilih yang static, tentukan IP address-nya dengan sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi di PC 0 ini IP address-nya kan 129.20.01, lalu subnet masnya itu diambil dari sini 255.255.1280, lalu default gateway-nya diambil dari yang IP yang ada di sini 129.20.0126. Setelah selesai di close, nah kita lakukan juga pada PC yang lainnya, yaitu PC 1. Sama juga caranya, klik satu kali lalu ke menu pilihan desktop, IP configuration. Oke, di sini kita mulai pilih IP address-nya, kita tulis 130.20. Maaf, ini ada kesalahan, jadi ini seharusnya dibalik begini. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Jadi ini IP address-nya itu 130.20.01.
lalu subnet masknya sesuai ya 255.255.224.0. Lalu default gateway-nya kita pakai yang 130 20 0 30. Setelah selesai, close juga. Lalu melakukan setting pada IP tiap PC, lalu kita melakukan setting IP pada routernya dengan cara klik di routernya, config. Di sini sebelum melakukan setting IP perlu dicatat, kita harus tahu kita arahkan mana yang fast Ethernet 0, mana yang fast Ethernet 1. Jadi kita arahkan kursor kita ke titik-titik merah ini. Nah, bisa dilihat fast Ethernet 0 di router 0 ada di sebelah kanan, sedangkan untuk fast Ethernet 01-nya si router 0 ini ada di sebelah kiri. Ya udah, kita lanjut ya. Setelah diklik di router lalu muncul tampilan seperti ini, pilih menu config. Kita ketik yang pertama fast Ethernet 0. Jangan lupa untuk port statusnya di on kan. Lalu IP address-nya diisi dengan IP address yang fast Ethernet 0 ini, yaitu 128.20.01. Nah, untuk subnet masknya kita sesuaikan yaitu 255.255.248. Oke. Setelah selesai lalu kita lanjut ke yang fast Ethernet 01-nya. Fast Ethernet 01-nya itu menggunakan yang IP address yang sebelah kiri ini ya, 129.20.0126. Lalu untuk subnet masknya sendiri menggunakan subnet mask punya si IP ini yaitu 255.255.128. Jangan lupa port statusnya di on kan. Oke, setelah itu kita close. Kita pindah untuk melakukan setting IP di router 1. Sama kita arahkan dulu, kita harus cari tahu mana yang fast Ethernet 0, mana yang fast Ethernet 1. Oke, udah tahu. Kita klik routernya, config, fast Ethernet 00 dulu ya. Fast Ethernet 00-nya kan 128.20.06. Subnet masknya sendiri 255.255.248.0. Lalu kita on kan port statusnya. Lalu yang fast Ethernet 01-nya 130 20 0 30. Lalu untuk subnet masknya itu 255.255.224. Oke, kita on kan juga. Oke, selesai. Nah, di sini tuh bisa dilihat sudah mulai hijau semua yang awalnya titik-titik merah itu, tapi untuk PC 0 sama PC 1 ini belum terkoneksi karena kita belum melakukan routing. Nah, maka dari itu untuk langkah selanjutnya adalah melakukan routing statik. Pertama-tama kita mulai dari router 0. Kita klik satu kali, lalu ke menu config, pilih static ini. Nah, static routes di sini bisa dilihat ada bar network, mask, dan next hop. Network sendiri diisi dengan network tujuan. Jadi untuk router 0 ini kan tujuannya di PC 1. Jadi networknya itu menggunakan yang ini, bukan yang ininya. Bukan yang IP address-nya, tapi menggunakan yang network tujuannya yaitu 130 20 00. Untuk masknya diisi sesuai dengan subnet mask di network tujuan ini tadi yaitu 255 255 224 0. Nah, next hop di sini itu diisi dengan
IP yang akan dilewati. Yang pertama kali dilewati yaitu 128.20.06 IP sini. Jadi dari router 0 ini kan nanti kan ke sini dulu, baru ke sini. Nah, IP yang bakal dilewati pertama kali kan 128.20.06. Jadi kita tulis 128.20.06. Kalau sudah selesai kita klik add. Nah, di sini udah ada kan tampilannya. Kita X, kita ganti yang router 01, router 1 maksudnya. Sama config, kita pilih static. Networknya kita isi network tujuannya yaitu PC 0 di sini, yaitu 129.20.00. Sedangkan masnya kita ikutin juga ya 255 128.0. Untuk next hopnya berarti kan 128.20.01. Kita menggunakan next hop yang ini. Kita add. Oke, selesai. Langkah selanjutnya adalah kita coba cek dengan menggunakan ping atau simulation time. Simulation time itu yang ini ya. Kita cek ya, kita coba menggunakan ping dulu. Gimana sih caranya kita cek menggunakan ping? Yaitu kita klik pada PC-nya, lalu kita buka yang desktop, yang tadi menu desktop, kita klik command prompt, kita ketik ping. Nah, kita ketik IP tujuannya. IP tujuannya kan 130.20.01. Kita lihat. Kita tunggu dulu. RTO ini bukan masalah besar ya, soalnya ini tuh kayak disebabkan sama bugnya si aplikasi ini sendiri. Kita bisa lihat di sini kan, send 4, receive 2. Nah, kita coba lagi ya, coba ping lagi, ping 130.20.01. Nah, di sini bisa dilihat statusnya sukses alias udah bisa ya kan. Sekarang kita coba yang PC satunya. PC satunya sama juga, klik di command prompt-nya, kita ping ke IP tujuannya yaitu IP-nya PC 01 129.20.01. Enter. Nah, udah dapat dan udah bisa semua ya, udah send 4, receive 4, 0% loss, berarti ini bisa. Kalau kalian mau pakai simulation mode itu bisa. Jadi simulation mode itu kalian bisa klik di pojok sini itu yang bawah simulation. Lalu kita pilih pesan yang atas ini, add simple PDU. Kita geser dulu ya. Nah, add simple PDU. Mulai dari PC 1 aja ya, mulai dari PC 1 saya kirim ke PC 0. Kalau selesai kita ke capture forward ini ya, kita klik. Oke, kita lihat simulasinya apakah berhasil. Kembali lagi. Nah, kalau udah kayak gini berarti bisa disimpulkan kalau routing yang kalian lakukan itu sudah berhasil. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Di sini saya akan melakukan routing pada router IP kelas C. Ya, untuk pertama-tama ini adalah langkah-langkah untuk melakukan routing pada router IP kelas C. Kita akan menaruh di sini biar lebih gampang. Untuk langkah pertama, buat topologi dua router 1841. Di sini ada router 1841 dua buah. Sama kita taruh di sini aja.
dan 2 komputer. Untuk selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan kabel. Seperti ini untuk langkah pertama. Dan yang kedua, lakukan subnetting dari jaringan yang ditentukan. Sekarang kita akan menuliskan 192.70.70.0/26 1 network 192.80.70.0 net max 255.255.255.192 IP host 192.80.70.1 sampai 192.80.70.62. Selanjutnya ada broadcast 92.80.70.63. Ini digunakan pada router 1 dan router 2. Selanjutnya, untuk menentukan subnetting dari jaringan di PC1, PC0 201.8.54.0/27 networknya 201.88.2.0 net max 255.254 IP host 201.88.54.1 sampai dengan 201.88.430. Yang terakhir broadcast 201.88.4+1. Setelah itu untuk PC1 211.90.75.0 untuk networknya 201.90.75.0 net max 255.255.240
IP host dua satu satu 90.75.1 sampai dengan 211.90.75.14 dan yang terakhir broadcast 211.90.75.15. Setelah itu kita akan menentukan langkah ketiga, tentukan IP address tiap device atau interface. Jadi kita akan menuliskan di sini untuk router 0 IP addressnya 192. Kita tuliskan di sini agar lebih mudah untuk memasukkan di setiap device nanti. 80.70.1. Selanjutnya di sini untuk router satunya 192.80.70.2. Setelah itu kita akan menuliskan gateway dari PC 0. Gateway-nya didapat dari IP host yang bagian kanan. Jadi 201.88.54.30. Setelah itu untuk yang bagian sini gateway-nya yang ini 211.90.75.14. Setelah itu kita akan menuliskan IP dari tiap PC. Untuk yang pertama PC 0, IP-nya 201.88.54.1. Untuk yang kedua PC 1 211.90.75.2. Langkah ketiga sudah selesai. Selanjutnya ke langkah 4, setting IP address di setiap device. Pertama-tama kita akan klik PC 0, lalu ke menu desktop, IP configuration. Di sini kita disuruh untuk mengisi IP address. IP address-nya ditulis di sini 201.88.54.1. Selanjutnya subnet max-nya 224. Default gateway kita ambil di sini 201.88.54.30. Kita X. Selanjutnya ke PC 1, klik sama menu desktop, IP configuration. IP-nya 211.90.75.2. Subnet max-nya 240. 255. Untuk gateway-nya di sini 211.90.75.14. Selanjutnya kita menentukan
address dari setiap router. Klik router 0 ke menu config, habis itu paste Ethernet 00 paste Ethernet di 00 ini diisi IP address-nya yang ini dulu. Kita menggunakan yang ini. (54 30) subnext masknya sama 224. Situ kita on kan. Selanjutnya beralih ke paste Ethernet 01. Kita masukkan yang di sini 192.80.70.1. subnext masknya 192. Kita on kan. Itu si X. Selanjutnya ke router 1. Di router 1 kita akan dimulainya dari yang di sini dulu, itu ke sini. Caranya sama, ke config, paste Ethernet 00, diisi yang atas dulu 192.80.70.2. subnext masknya sama, kita on kan. Situ ke paste Ethernet 01, kita isi yang di bawah ini 211.90.75.14. untuk subnext masknya yang ini 240. Kita on kan. Jadi kita silang. Langkah keempat sudah selesai. Selanjutnya ke langkah 5, lakukan routing statik pada kedua router. Caranya klik router 0, habis itu ke menu statik di bawahnya routing, kita isi. Ini didapat dari yang di sini. Kita isi 211.90.75.0. untuk subnext masknya 255, 240. Untuk next hop, kita di sini kita memasukkan router yang akan dilewati. Jadi kita melewati router 1, kita mengisinya IP router 1 192.80.70.2. situ kita add. Sudah X itu ke selanjutnya ke router 1 sama, ke config, terus static, kita isi network PC0, network yang ini 201.88.54.0. next masknya 255. Untuk next hopnya kita menggunakan IP router 0, jadi 192.80.70.1. kita add. Ya, selanjutnya untuk langkah ke-6, tes koneksi. Kita akan mencoba menghubungkan PC 0 ke PC 1. Apakah bisa terhubung? Caranya klik PC 0, setelah itu ke command prompt, kita klik. Di sini kita memasukkan IP dari PC 1. Kita
klik ping 90 75 2. Selanjutnya kita enter, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ya, jika ada tampilan yang seperti ini berarti terhubung, sudah terhubung. Kita akan coba lagi. Jika tampilannya seperti ini, itu artinya PC0 dan PC1 terhubung. Kita akan coba sebaliknya. Klik PC1, command prompt, isi IP PC0. Ya, sama. Artinya PC0 dan PC1 sudah terhubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Monika dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan Cisco Packet Tracker untuk merouting static. Di sini saya sudah mempunyai tiga network yang sudah disubnetting. Dan langsung aja kita mengatur IP configuration dari PC0 dengan IP address yang sudah ditentukan di sini, yaitu 210.178.32.1 dengan subnet mask yang sudah ditentukan, yaitu 255.255.255.224 dan menggunakan subnet, maksud saya di tab B, yaitu 210 ini 178 32 lalu mengatur IP configuration di PC1 dengan IP address yang sudah ditentukan di sini, yaitu 210.178.32.65 dengan subnet yang sudah ditentukan, yaitu 255.255.254 dengan default gateway-nya di sini, yaitu di sini 210.178.32.94. Setelah sudah mengatur dua PC ini, selanjutnya kita akan mengatur routernya. Kita masuk ke router dan kita ketahui konfigurasi, dan di sini ada dua interface. Di sini kita fokus ke interface dan ada dua macam, yaitu Fast Ethernet 0/0 dan Fast Ethernet 0/1. Kita lihatnya dengan cara seperti ini. Kita mengarahkan kursor ke dalam merah-merah. Ini menunjukkan Fast Ethernet 0/0 di sebelah kiri. Router yang mengarah ke model ketiga Fast Ethernet 0/1. Di sini Fast Ethernet 0/0 dan di sini Fast Ethernet 0/1. Kita atur yang ini dulu. Jadi ini Fast Ethernet 0/0-nya di sini dengan IP address-nya ini 210 178 32.1. Subnet mask yang sudah ditentukan 254.
128. Lanjut untuk pos Ethernet 01 nya yaitu ini 210 178.32.33. Subnet masknya sudah ditentukan yaitu 255.224. Pos statusnya jangan lupa dinyalakan. Lanjut untuk router yang satu, pos Ethernet yang 0/0 kg yang ini. Jadi tulis IP addressnya 210 178 22 34 dengan kombinasi 255 224. Port statusnya jangan lupa dinyalakan. Terus lanjut untuk mengatur pos Ethernet 0/1 nya dengan IP addressnya yang ini 210 178 32 65 dengan subnet masknya yang sudah ditentukan. Pos statusnya jangan lupa dinyalakan. Nah, di sini sudah tertulis hijau semua, berarti sudah saling terhubung satu sama lain. Karena ini semua berwarna putih hijau, berarti sudah saling menghubung. Tapi untuk VCP0 dan VC1 ini belum terkait. Maka dari itu kita harus mengaitkannya dengan cara untuk men-setting di routernya. Kita masuk ke routernya dengan routing statusnya kita atur di sini. Nah, networknya kita ke network yang tujuannya. Jadi kita kan tadi tujuan ke network 0, jadi ke router ke 0. Jadi kita network tujuannya ke network yang kedua, yang ketiga maksudnya. Jadi kita pilih di sini networknya yang ini 210 titik 178.32.34.
antara PC 1 dan PC 0 dan PC 1 serta router 0 dan router 1, maka dan ini juga sudah terdapat titik hijau, maka kita akan mencoba untuk run apakah saling terhubung atau tidak. Kemudian di sini kita tulis 210 178 3265. Karena ini masih 50% lossnya, maka kita ulangi lagi untuk pin 210 178 3265. Nah, ini dari Telkom, jadi tandanya berhasil dan mereka saling terhubung. Jadi kita sudah mencoba untuk run apakah isinya lebih dari 1 dan hasilnya iya, maka sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC 0. Di sini menunjukkan bahwa setiap mempunyai proses pada setiap pengiriman dan akan kembali kepada network pengirimnya kembali. Lalu kembali lagi untuk isi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.